Hai semuanya, assalamualaikum. Teman-teman, kali ini saya mau membuat bolu gulung pandan yang sangat ekonomis dan juga menggunakan takaran sendok. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya, so jangan kemana-mana, tonton terus ya videonya hingga selesai. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah 3 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung terigu segitiga biru, 1 sendok teh tepung maizena, 3 butir telur utuh suhu ruang, 3 sendok makan margarin, setengah sendok teh pasta pandan, dan 1 sendok teh SP. Dan siapkan juga loyangnya ya teman-teman, pakai ukuran 22 x 22 cm, dan ini udah diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Oke, pertama-tama kita lelehkan margarinnya ya teman-teman. Bisa dengan di atas air mendidih gitu ya, atau di atas uap. Saya pakai di atas uap aja. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, dan pakai apinya sedang aja. Jadi kita melelehkan margarinnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya nanti bolunya tidak pecah dan tidak kering. Jadi tips dari saya kalau melelehkan margarin untuk bahan cake itu ya harus asal leleh aja seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu masih kuning, bukan kalau terlalu lama itu terpisah, antara minyaknya itu kayak terpisah gitu. Kemudian siapkan wadah dan campurkan 3 butir telur. Saya pakai ukuran sedang ya teman-teman. Lalu gula pasirnya juga dicampurkan dan SP. Jadi 3 bahan ini dicampur menjadi satu. Lalu mixer sampai putih mengembang kental berjejak. Buat teman-teman yang belum punya mixer, bisa sebenarnya menggunakan kocokan manual, tapi durasi dalam pengocokannya tentu akan lebih lama. Dan untuk lamanya pengocokan pakai mixer itu tergantung dari merek mixernya masing-masing ya teman-teman. Kalau saya biasanya 15 menit itu sudah cukup. Di mixernya dengan kecepatan tinggi ya. Setelah putih mengembang kental berjejak, kemudian kita siapkan bahan keringnya yaitu terigu. Terigunya siap diayak, dicampurkan aja dengan tepung maizena berbarengan ya teman-teman. Lalu ayak supaya adonannya lembut. Nah, setelah diayak seperti ini, lalu kita akan aduk kembali. Saya pakai mixer dengan kecepatan paling rendah. Jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya adonannya tidak turun. Kalau mau pakai spatula juga bisa. Kemudian setelah cukup, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan separohnya aja dulu. Kemudian diaduk kembali menggunakan speed paling rendah. Dan untuk sisanya dimasukkan aja semuanya dan aduk kembali.
Setelah cukup, diangkat aja. Kemudian saya akan lanjutkan pengadukannya pakai spatula ya teman-teman, supaya memastikan aja adonan itu tercampur dengan merata. Tidak boleh ada endapan margarin di bagian dasar adonan ya. Dan ditambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Saya pakai merek kupu-kupu, kemudian dicampurkan pakai spatula aja, pelan-pelan ya teman-teman, menggunakan metode aduk balik. Jadi diaduk dibalik pelan-pelan aja supaya adonannya tetap bagus dan mengembang. Kemudian masukkan ke dalam loyang semuanya ya teman-teman, dan dipastikan selama kita memasukkan adonan ini oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian diratakan aja semuanya sampai ke bagian sudut-sudutnya ya teman-teman, supaya bolunya merata dengan bagus. Jadi bagian sisi-sisinya harus terisi dengan adonan. Kemudian dihentak-hentakkan supaya gelembung di dalam yang terperangkap itu bisa keluar, dan nanti bolunya akan bagus gitu ya, jadi nggak kopong-kopong dalamnya. Kemudian di oven dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 15 menit, tapi tergantung dari merek ovennya masing-masing. Nah, ini setelah 15 menit sudah cukup ya teman-teman. Ini saya tusuk dan sudah tidak ada yang menempel, ditusukkan berarti bolu sudah matang. Matikan ovennya dan angkat bolunya. Lalu siapkan serbet bersih dan dituangkan aja bolunya, dikeluarkan dari loyang maksudnya. Kemudian kertas rotinya kita kuliti atau kita buang selama masih panas ya teman-teman. Tuh hasilnya bagus banget, merata sekali. Berhubung isiannya saya pakai buttercream, jadi saya tidak langsung bisa mengolesi panas-panas ya teman-teman. Jadi kita biarkan dulu selama kurang lebih 20 menit, pokoknya hingga bolunya hangat-hangat gitu ya. Nah, selama kita menunggu bolunya suhu ruang atau hangat atau dingin, kita siapkan untuk isiannya. Di sini saya pakai buttercream. Buttercreamnya kurang lebih 6 sendok makan aja, dan dicampurkan seres. Ini opsi ya untuk seresnya, teman-teman boleh pakai ataupun tidak, tapi saya pakai karena si kecil lebih suka dengan ada rasa seresnya gitu. Nah, ini setelah suhu ruang dioleskan aja merata ke atas adonan. Ini bagian bawahnya ya teman-teman, jadi jangan ngolesin bagian atasnya karena nanti si bolunya akan digulung. Yang nampak mengkilap atau yang nampak bagus itu harus bagian yang mengkilapnya. Merata aja dioleskan seperti ini, dan di bagian ujungnya agak tebal ya teman-teman. Lalu gulung aja sederhana, jangan terlalu dipaksakan, diikuti aja, mengikuti si lapisan kainnya, pelan-pelan aja menggulungnya ya teman-teman. Saya juga masih pemula jadi masih hati-hati. Kemudian kita gulung, dan di bagian ujungnya setiap ujung kainnya dilipat, dibiarkan selama kurang lebih 30 menit agar buttercreamnya ngeset, atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Tara, ini dia bolu gulungnya sudah jadi. Maaf ya teman-teman, tadi pas motong-motongnya ternyata kameranya itu belum saya pencet tombolan merahnya, jadi belum kerekord gitu.
Nah, ini dia sudah saya potong-potong semuanya. Hasilnya lembut sekali, enak dan manisnya pas ya teman-teman. Boleh dicoba. Jadi buat kalian yang request ini hasilnya lembut sekali, enak, simple dan juga ekonomis ya teman-teman. Bisa dijual juga. Tinggal teman-teman beli mikanya dan bisa dipasarkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.